Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Misda, NIM 19086416. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu tentang teknik olahraga dan koordinasi gerak. Di mana di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu pertama Nur Haki, yang kedua Rahmat Febrianda, yang ketiga Rani Misda. Saya sendiri moderator akan mempresentasikan materi pertama, yaitu pengertian fungsi dan teknik dan koordinasi dalam olahraga. Secara sederhana, teknik dapat diartikan sebagai cara. Teknik menendang bola sama dengan cara menendang bola, yaitu bagaimana cara seseorang menendang bola dengan baik dan benar kepada sasaran yang diinginkan. Pengertian teknik menurut para ahli. 1. Dis et al. 1978. Teknik adalah cara khusus yang dapat dilakukan atau direalisasikan untuk memecahkan suatu tugas gerakan olahraga dalam mempraktekkan berdasarkan kondisi manusia secara utuh. 2. Wignac 1985 mendefinisikan teknik sebagai cara yang dikembangkan dalam praktek olahraga untuk memecahkan suatu tugas gerakan tertentu secara efektif dan seefisien mungkin. Dari definisi di atas, dapat diartikan atau dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan teknik dalam olahraga adalah suatu cara yang digunakan atau dikembangkan oleh seseorang atlet untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu tugas gerakan dalam olahraga secara efektif dan seefisien mungkin. Adapun fungsi teknik secara umum dalam olahraga bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai atau mempraktekkan gerakan yang telah mereka pelajari dalam bidang olahraga untuk mencapai sesuatu. B. Teknik dan koordinasi gerakan. Gerak koordinasi dapat dikelompokkan atau dikoordinasi kasar, koordinasi halus, dan koordinasi terhalus. Ketiga pengelompokan gerakan ini menggambarkan kualitas suatu gerakan. Gerakan yang koordinasi kasar menunjukkan kualitas koordinasi gerakan yang paling rendah. Koordinasi terhalus atau terbaik adalah suatu gerakan hampir tanpa kesalahan gerakan. Dalam tahap ini, seseorang mampu melakukan gerakan-gerakan dengan olahraga dengan lancar, cepat, serta dengan kualitas koordinasi gerak yang sangat baik. Koordinasi menurut Meinel atau Scannable dalam Bowman dan Reim meliputi 1. Struktur gerakan, 2. Irama gerakan, 3. Hubungan gerakan, 4. Luas gerakan, 5. Kelancaran gerakan, 6. Tempo gerakan, 7. Kekuatan gerakan, 8. Ketepatan gerakan, 9. Kekonstanan gerakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat Febrianda. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Rani. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan belajar dan berlatih teknik dan koordinasi. Faktor yang pertama yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik yang baik merupakan persyaratan utama untuk menguasai dan mengembangkan suatu keterampilan teknik olahraga. Yang kedua yaitu pengalaman gerakan. Pengalaman gerakan baik yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam belajar dan berlatih. Faktor yang ketiga yaitu bakat dan kemampuan belajar. Bakat dan kemampuan belajar yang dimiliki merupakan faktor bawaan manusia dibawa sejak lahir. Faktor yang keempat itu motivasi. Motivasi yang tinggi tidak hanya dibutuhkan dalam pembinaan dan latihan teknik, akan tetapi diperlukan dalam semua proses pembinaan dan latihan untuk meraih suatu prestasi puncak atlet. Yang faktor yang kelima, bentuk informasi dan instruksi yang diberikan. Untuk mengoptimalkan seseorang atau atlet dalam belajar dan berlatih teknik, perlu diperhatikan jenis informasi dan instruksi yang diberikan. Informasi dan instruksi merupakan metode penyampaian dan penerimaan informasi dalam belajar dan berlatih teknik. Penerimaan informasi dan instruksi oleh seseorang dalam berlatih dan belajar teknik dapat dilakukan dengan indera penglihatan, pendengaran, dan indera peraba.
Yang faktor yang selanjutnya yang keenam yaitu lingkungan. Yang dimaksud faktor lingkungan adalah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana iklim, cuaca, temperatur, dan lain-lain. Faktor ini juga besar pengaruhnya dalam belajar dan berlatih teknik olahraga. Sarana dan prasarana yang lengkap tentu akan berpengaruh besar bagi seseorang dalam belajar dan berlatih teknik. Perlengkapan dan peralatan latihan yang lengkap, cuaca yang baik dan temperatur yang sejuk tentu akan sangat membantu seseorang dalam menguasai keterampilan teknik olahraga. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Rahmat Febrianda. Materi selanjutnya adalah metode dan prinsip-prinsip metodes latihan teknik. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa teknik olahraga adalah suatu bentuk keterampilan motorik. Dalam olahraga atau cabang olahraga tertentu secara kualitas dapat dievaluasi melalui pengamatan ciri-ciri koordinasi gerakan. Secara umum, metode latihan teknik menurut Rotik dan Grossing dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu yang pertama ditinjau dari sudut pandang orang yang berlatih atau atlet, dan yang kedua ditinjau dari sudut pandang orang yang melatih atau pelatih. Jika ditinjau dari sudut pandang orang yang berlatih atau atlet, maka metode latihan teknik dapat dibedakan atas. Yang pertama, training aktif. Training aktif diartikan sebagai keterlibatan seorang atlet dalam proses pembinaan dan latihan suatu teknik olahraga secara intensif dan kontinu. Peningkatan kualitas teknik olahraga hanya dapat dilakukan melalui pengamatan teknik yang dipelajari secara benar dan penggunaan metode latihan yang tepat. Training observasi. Training observasi menuntut suatu contoh gerakan yang tepat. Contoh gerakan ini biasanya diberikan dalam bentuk informasi visual seperti gambar, video, demonstrasi gerak suatu teknik olahraga oleh pasangan, latihan, dan lain sebagainya. Training mental. Training mental mengandung konsep berpikir intensif dari suatu jalannya gerakan tanpa melakukan gerakan dalam waktu bersamaan atau simultan. Selanjutnya ditinjau dari sudut pandang orang yang melatih atau instruktur dan guru olahraga. Metode latihan teknik dapat dibedakan atas. Yang pertama, metode mengajar global kompleks adalah metode yang menyatukan proses atau jalannya gerakan untuk disatukan menjadi keseluruhan gerakan. Yang kedua, metode analisis sintetis adalah pengelompokan proses gerakan untuk disatukan menjadi kesatuan gerakan. Ketiga, metode pengembangan adalah metode yang memberikan kesempatan kepada atlet untuk mencoba dan berlatih sendiri berdasarkan tugas-tugas gerakan yang diberikan. Yang keempat, metode elementer. Metode elementer adalah suatu pengelompokan suatu gerakan ke dalam elemen-elemen gerakan secara fungsional.